Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah casing dari MSI teman-teman ya. Ini adalah MSI MEG Maestro 700 LPZ teman-teman. Sebuah casing ATX harganya 7 jutaan. Ya harganya mantap sekali untuk satu buah casing. 7 juta itu kalian bisa dapat RTX 5060 masih kembalian 300.000 teman-teman. Karena 5060 yang 8GB itu 6,7 ya. Oke, ini casing menurut gue premium banget. Gue udah pernah rakit pakai casing ini beberapa bulan lalu, apa tahun lalu gitu ya. Hampir 1 tahun lalu kayaknya gue pernah review casing ini. Dan memang dia ada nomornya di belakang. Jadi kalau kalian punya casing ini ada pride tersendiri menurut gue. Karena gak banyak orang yang punya teman-teman. Itu menurut gue satu hal poin plus teman-teman ketika kita ngerakit PC. Casingnya tuh udah sesuai keinginan kita. Budget casingnya mantap gitu ya, udah sesuai selera kita dan gak banyak orang yang punya, itu kepuasan tersendiri teman-teman ya. Oke, dan di video kali ini kita akan buka teman-teman, kita akan lihat lebih dekat ke casing ini dari mulai cara buka sampai proses rakitnya, karena bisa gue bilang ini cukup unik teman-teman. Dari ngebuka casingnya aja ini udah cukup unik guys ya. Oke, kita lihat lebih dekat sekarang. Kita kesini dulu ya. Jadi kalau kalian beli casing ini tuh akan ada 2 box teman-teman di luar ya. Yang pertama ini vertical graphic holder kit ya, tapi ini masih PC 4. Kalau teman-teman ngerakitnya udah pakai kayak RTX 5000 harusnya ya PC 5 guys. Tuh, ini semacam build kit ya, ini risernya. Paling nanti kalau misalkan kalian mau rakit pakai ini, kalian harus cari riser yang Gen 5 guys biar maksimal. Gua waktu yang sebelumnya ngiranya apaan ya anjir, tumbler, ternyata bukan. Ya bracket itulah teman-teman ya. Nah, untuk graphic card ya. Kalau misalkan mau dibikin vertikal. Tapi guys, kalau teman-teman nanti ngelihat ke dalam casingnya ya, itu juga tuh udah apa namanya? Udah ada kayak grafik yang vertikal juga napa? Jadi kayak dapat 2. Ini ntar dulu udah pikirin deh ya. Nah ini perbaut-bautan nih, quick installation bla 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 bla, European bla 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 bla. Nah, ini ada pengait penutup ya, bisa cover. Oh, ini juga masih bisa cover lagi, masih dapat lagi ada kabel tis di sini. Ini baut-baut, dan ini kita masih dikasih riser ya, Gen 4 ya. Jadi dapat 2 tuh riser tuh, ada yang panjang ada yang kecil. Jadi yang nempel sekarang di casing itu yang kecil ya. Ini kalau teman-teman baca manualnya ya guys ya, ini gue sangat sarankan teman-teman untuk baca ya, karena ini penting guys. Lu nggak mau baca gini pecah amsyong lo guys. Karena dia nggak semua dibuka guys. Jadi yang dibuka pertama kaca ininya jelas ya, lalu bagian belakang sama udah bracket untuk water cooling guys, sama fan di bawah itu doang nih, sama bracket fan samping, udah itu doang tuh yang dibuka. Nah nih 3 ini doang. Jadi casingnya udah saklek bentukannya begitu. Jadi kita ngerakitnya di luar. Nah kalau udah masuk, kalau udah selesai tinggal masukin ke dalam gitu. Ini kayak ngerakit di casing ini sebenarnya enak banget teman-teman, kagak ribet gitu. Makanya dia harganya bisa sampai 7 juta juga, karena emang nawarin fitur dan kualitas yang semantap itu guys. Nah di sini kalau teman-teman lihat ya, ada nomornya guys. Ini nomor 1426. Terakhir gue ngerakit casing ini nomornya 1427, itu hampir 1 tahun yang lalu guys. Jadi balik lagi, nggak banyak orang yang bakal bisa punya casing ini kecuali lo emang punya duit guys. Dan ini ada box lagi, isinya tuh stand graphic card. Jadi untuk graphic card di casing ini lu bisa pilih mode biasa ya, horizontal, atau mau berdiri vertikal dengan bracket bawaannya. Di sini tuh ada bracket bawaan, nanti gue liatin setelah kita buka ya. Sama yang itu, tinggal kalian mau yang mana ya. Oke. Kalau port di sini ada apa ini, audio jack, Type C, USB 3, reset, power ya guys ya. Pokoknya udah mantep. Untuk ini kaca itu nyambung teman-teman. Jadi kalau nyabut itu langsung L teman-teman. Di sini ada 2 baut nih ya, atas
sama bawah. Kalian nggak bisa ngebuka sampingnya doang atau ininya, jadi harus blek lurus ke sini. Penyong sedikit, peang guys ya. Terus di sini ada safety film, jangan dikelopek ya. Jadi pokoknya kayak ada plastik gitu. Ini jangan dikelopek guys, karena itu biar tidak kelotok gitu, biar kagak hancur gitu ya. Kalau misalkan kalian kelotok ya udah selesai. Waalaikumsalam ya. Oke, ini kita buka sekarang. Jadi ngebukanya emang rada tricky teman-teman. Ya, ini ada 2 baut tadi di belakang. Kalian keluarin. Ini harus lurus ke sini ya. Nah, patokannya di sini tuh, nih. Di sini ada pengait buat tangan sama bawah juga ya, atas bawah. Kalian lurus, pokoknya ya, seperti itu guys. Ini gue masih agak ngeri-ngeri guys. Karena kalau nggak lurus, selesai guys. Oh, ya. Dia tricky parah guys, tricky mampus ini. Tuh. Jadi kalian harus hati-hati ngebuka si kaca ini teman-teman. Mantap 7 juta bray. Kalau kacanya pecah lu bingung mau ganti kemana soalnya. Nah kita ke area dalam teman-teman ya. Ini nuansanya lebih ke Dove ya, semua untuk bagian dalamnya. Jadi emang secakep itu. Kalau gue nyalain lampu silau aneh nggak ya? Nah ketara kan ya Dove-nya guys. Oh. Jadi dia tidak glossy guys, jadi sampai dalam-dalam itu Dove. Dan di sini udah ketempel kayak untuk graphic card yang vertikal, cuman karena bawaannya masih PCIe 4 ya, mendingan pakai horizontal biasa aja. Kecuali lu bisa dapet Razer Gen 5 baru dah ya, nggak apa-apa lo bikin vertikal. Nah terus balik lagi untuk bagian fan ya, yang bawah ini bisa 3x120, samping 3x120, yang atas 3120 juga, tapi water cooling juga bisa ya guys ya 360. Cuman kalau udah rakit kayak gini konfigurasi paling enak adalah water coolingnya di atas guys. Nah ini ada 2 baut di bawah, buka tinggal tarik, jadi gampang ya. Begitupun yang samping, ini ada 2, pokoknya ada dua aja. Bawah, samping, sama atas. Pokoknya gampang guys tuh ya, nggak ada susah-susahnya. Jadi kita nggak ada tuh buka panel atas, buka ini itu, nggak ada guys. Jadi semuanya udah enak. Casing mahal beda bray ya. Jadi udah semantep itu. Kita udah tinggal mainin di area tengah aja. Kalau udah kayak gini full semua di tengah. Terus nanti fan-nya pasang di luar. Fan yang dipasang di casing langsung cuma fan belakang doang. Oh ya guys, karena ini Dove terkadang suka kelihatan kayak ada debu yang nempel kayak gitu. Ini tinggal dielap juga dia hilang teman-teman, sama tangan kayak gitu juga hilang ya. Oke, nah bagian sini tuh udah magnet teman-teman, jadi tinggal tarik aja. Oke. Udah aman, gampang lah pokoknya. Tidak ada tuh susah-susah. Ini buat tempat hard disk ya 3,5, sama ini buat tempat power supply. Tapi ada box lagi di situ ya. Isinya adalah stand graphic card ya. Kalau misalnya teman-teman pakai VGA-nya atau pasang rakitnya horizontal ya. Nah yang terakhir itu gue rakitnya pakai ini teman-teman. Ini bakal ngebantu banget untuk graphic card kalian biar tidak peang ya guys ya. Gue saran sih kalau kalian belum dapat Razer Gen 5, paling bener pakai ini guys ya. Oke, bilang sih. Nah, area belakang udah deh, ini udah lega guys, ngatur-ngatur kabel. Nanti fan dari samping sini, dari atas ini udah ada velcro ya di bagian sini-sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini untuk ngatur-ngaturnya gampang. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini bagian hard disk ngeganggu proses rakit, ya udah guys, kalian bisa lepas dulu aja karena emang ini bisa dilepas. Nanti kalau misalnya udah selesai kalian bisa pasang, itu pun kalau kalian mau lepas ya. Kalaupun misalkan kalian nggak mau lepas, ini fine-fine aja karena area belakang sini lega ya. Oke guys, segitu aja palingnya untuk video kali ini, karena ini udah pernah gue bahas juga. Gue bikin videonya lagi, reminder lagi aja buat gue biar gue masih inget cara ngebukanya gitu.
Daripada gue cuma belajar doang ngebuka nebak-nebak kayak gitu atau ngeliat video yang lama, sekalian aja gue videoin biar gue ingat gitu proses rakitnya gimana. Oke, segitu aja dari gue. Kalau teman minat, linknya ada di deskripsi ya sama di keranjang. Oke, semoga bermanfaat.